Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang berbeda dari tema channel ini. Ya, sesuatu yang bermanfaat juga bagi teman-teman yang saat ini sedang melakukan ikhtiar mencari nafkah atau mencari penghasilan tambahan dari YouTube. 4 hari yang lalu, alhamdulillah, video saya atau channel saya berhasil dimonetisasi, berhasil diterima di program partner YouTube. Tapi sebelum itu, sebelum saya berhasil melakukan monetisasi di channel saya, ada halangan gitu ya. Jadi channel saya tidak bisa dimonetisasi dikarenakan konten berulang. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana saya bisa mengatasi konten berulang ini dan berakhir dengan channel yang dimonetisasi. Saya akan jelaskan, dan di akhir video saya akan berikan contoh bagaimana membuat video banding. Jadi ketika kita gagal atau ditolak monetisasi, kita akan diberikan pilihan ingin mengajukan ulang dengan syarat yang seperti biasanya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, atau kita bisa mengajukan banding dengan membuat video banding. Maka dari itu, silahkan tonton dari awal. Saya akan menjelaskan bagaimana proses monetisasi, kemudian bagaimana YouTube itu menilai channel kita layak atau tidak dimonetisasi. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas bagaimana cara membuat video banding, dan saya akan berikan contoh yang 100% berhasil. Saya akan tampilkan video banding saya. Jadi video yang sudah saya buat untuk mengajukan banding kepada YouTube saya akan share di sini. Maka dari itu silahkan tonton dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Kita akan mulai. Jadi kita bahas di sini ya. Sebenarnya ketika kita memonetisasi channel YouTube kita, apa sih yang dilihat oleh YouTube agar kita bisa diterima atau dikatakan layak untuk melakukan monetisasi? Kita ambil langsung dari bantuan Google atau bantuan YouTube. Saya akan coba tampilkan di samping. Saya akan bacakan di sini. Yang pertama dilihat adalah tema utama kita. Jadi dalam channel kita, apa tema yang kita angkat, apa yang kita bahas di channel kita. Misalnya kita membahas tentang otomotif, atau kita membahas vlog, kemudian masakan, edukasi, hiburan, dan lain sebagainya. Itu kita harus jelas tema dari channel kita. Yang kedua, yang dilihat ketika kita memajukan atau ketika kita mengajukan monetisasi adalah video yang paling sering ditonton. Jadi ketika kita mau cek video mana yang paling sering ditonton, kita klik channel kita, kemudian kita pindah ke video, kita klik yang populer. Nah, di atas itu, mungkin 3 teratas, itulah yang akan dicek oleh YouTube. Bagaimana video yang kita buat, kualitasnya, apakah original, atau kita comot dari channel orang lain. Yang ketiga adalah video terbaru kita, maksudnya video yang sudah kita upload. Video baik yang tidak publik ataupun yang publik, kecuali yang pribadi. Kalau pribadi, YouTube tidak akan bisa melihat juga, kecuali kita. Kalau tidak publik, orang lain bisa melihat video kita dengan kita membagikan link channel kita. Jadi diperhatikan sekali, yang pertama adalah tema utama, kedua video yang populer atau video yang paling sering ditonton, kemudian video baru, yang keempat adalah proporsi waktu tonton terbesar. Jadi tentu kita sebelum monetisasi, kita akan mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Maka dari itu YouTube akan melihat dari mana kita mendapatkan subscriber dan waktu tonton atau jam tayang itu. Kita coba cek di analisa, cari video mana yang menyumbang waktu tayang atau jam tayang paling besar. Itu juga akan dilihat originalitasnya, kemudian apakah video ini layak untuk dipertimbangkan ke tahap selanjutnya, yaitu ke monetisasi. Karena itu adalah video itu juga mencerminkan channel kita, apa isi dari channel kita, apakah bermanfaat bagi YouTube tentunya. Jadi tidak perlu bermanfaat bagi orang lain, yang penting bermanfaat bagi YouTube. Bisa menghasilkan uang dari YouTube, dari pengiklan maksudnya. Jadi setiap kita tonton video, ada iklan masuk. Ketika kita belum monetisasi, maka uang iklan itu 100% akan diambil oleh YouTube. Yang terakhir adalah metadata video, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Maka dari itu judul, thumbnail, dan deskripsi kita sebaiknya isi, tapi jangan sampai isinya melanggar komunitas YouTube. Maksudnya di situ ada judul-judul kontroversi atau bisa mengandung konten kebencian kepada sesuatu hal. Itu juga tidak diperbolehkan oleh YouTube. Bahkan ketika kita belum monetisasi, otomatis ketika kita mengajukan monetisasi dengan kita punya video di channel kita yang melanggar aturan komunitas,
maka channel kita tidak akan diloloskan monetisasi. Jadi itu ya yang dicek oleh YouTube ketika kita mengajukan monetisasi. Bukan semua video kita. Misalnya di channel kita sudah punya atau kita sudah mengupload 200 atau 300 video. YouTube tidak akan mengoreksi satu persatu melihat video kita. Tapi yang dilihat adalah video terbaru, video terpopuler, biasanya seperti itu. Dan video yang paling banyak menyumbang jam tayang. Jadi kita fokuskan 3 video itu sebelum kita mengajukan monetisasi. Kita pastikan video itu aman. Maka dari itu saya menghimbau teman-teman, kalau ingin memulai karirnya di dunia YouTube atau menjadi konten kreator, buatlah video seoriginal mungkin dari teman-teman sendiri. Jangan sampai mencomot karya orang lain, kita potong-potong, kemudian kita upload atau unggah ke YouTube. YouTube akan menganalisa bahwasanya teman-teman bukanlah konten kreator, bukanlah orang yang membuat video dengan hasil karyanya sendiri. Kalau memang teman-teman sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman mengajukan monetisasi, teman-teman tinggal menunggu. Kalau di pengalaman pribadi saya, di channel ini terutama, hasil pengajuan monetisasi keluar 8 hari setelah saya pengajuan. Pada waktu itu saya mengajukan di hari Minggu, kemudian hari Senin di minggu selanjutnya baru saya mendapatkan email yang akan saya tampilkan. Email itu menyatakan bahwasanya saya ditolak monetisasi dikarenakan konten yang digunakan ulang. Kemudian saya ulik lagi, saya cari apa yang dimaksud dengan konten yang digunakan ulang. Dan selama ini saya merasa tidak melakukan pelanggaran karena video yang sudah saya buat adalah video original saya, muka saya, dan suara asli saya. Kemudian muncullah penjelasan. Ketika kita cari di pengajuan banding itu dikatakan konten yang digunakan ulang, kemudian alasannya dan bagaimana kita harus membuat video. Jadi setiap channel berbeda-beda saran untuk membuat video banding. Saya akan coba tampilkan bagaimana video banding saya sebaiknya dibuat. Tapi kebanyakan teman-teman ya, apapun sarannya, video banding saya sudah pelajari, teman-teman yang berhasil melakukan banding dengan video, isinya adalah hampir sama. Jadi kita kembali ke pedoman YouTube atau bantuan YouTube. Video saya akan coba bacakan ya, saya tampilkan di sini. Ketika kita mengupload video banding, video harus berupa video saja, tanpa info banding apapun di bagian deskripsi. Jadi ketika kita upload, kita kasih judul video banding. Kalau saya kasih judul video banding, atau teman-teman bisa pakai video yang lain. Kemudian di kolom deskripsi, teman-teman bisa kosongi saja agar lebih aman. Yang kedua, video berdurasi kurang dari 5 menit. Jadi teman-teman bagaimana caranya menjelaskan bahwasanya channel teman-teman itu dibuat original, tidak mengupload konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Bagaimana menjelaskannya selama 5 menit. Yang ketiga, kita setelah upload jangan dipublikasikan. Jadi jangan diklik publik. Jadi kliknya harus tidak publik. Jangan diklik pribadi. Kalau diklik pribadi, hanya kita yang bisa melihat dan tim YouTube tidak akan bisa melihat video banding kita. Yang keempat, upload ke channel yang diajukan banding. Misalnya teman-teman punya 2 channel atau 3 channel dan 1 channel yang bermasalah, maka upload video banding jangan di channel yang lain. Channel yang bermasalah itu uploadlah di sana video banding teman-teman, kemudian baru diajukan banding. Yang terakhir, yang paling penting, dinarasikan dalam bahasa yang didukung atau menampilkan subtitle bahasa Inggris yang tidak dibuat secara otomatis. Terus di bawahnya ada bahasa Arab, Bengali, Cina, Inggris, Prancis, Hindi, Indonesia. Teman-teman di sini bisa kok pakai bahasa Indonesia, kemudian di bawahnya itu dipasangi subtitle bahasa Inggris. Atau bisa pakai bahasa Indonesia tanpa subtitle, karena di sini bahasa Indonesia termasuk bahasa yang didukung untuk melakukan pengajuan banding. Banyak yang menyarankan kita harus memakai video bahasa Inggris. Tentu video bahasa Inggris makin bagus karena tim YouTube bukan dari Indonesia saja. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Pentingnya kita memakai bahasa Inggris. Tapi secara pribadi saya memakai video berbahasa Indonesia, kemudian saya tampilkan subtitle bahasa Inggris. Kita lanjut, apa saja isi video 5 menit itu yang harus disertakan. Mencantumkan URL channel Anda dalam 30 detik pertama video. Jadi teman-teman, yang pertama kali disampaikan adalah perkenalan. Saya Fulan dari channel ini, dan ini adalah link URL video saya. Seperti itu saja, tidak boleh lebih dari 30 detik pertama. Yang kedua, baca kebijakan program AdSense. Jadi teman-teman cari kebijakan program AdSense itu apa aja dan mengapa channel teman-teman itu tidak bisa dimonetisasi. Kemudian bantah. Misalnya seperti saya
saya ditolak monetisasi karena konten yang digunakan ulang. Kemudian saya jelaskan bahwasanya saya merekam video saya dengan suara saya sendiri, muka saya sendiri, dan tempat saya sendiri. Yang ketiga, memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya ke video yang mematuhi pedoman kami. Jadi teman-teman jelaskan channel teman-teman itu temanya seperti apa, pembahasannya itu apa saja. Kemudian teman-teman coba jelaskan beberapa video, tampilkan video teman-teman itu dan tunjukkan. Jadi seperti ini. Teman-teman bawa satu HP lagi, tunjukkan. Ini adalah video saya dari channel saya, dan ini muka saya, ini suara saya. Jadi itu akan menunjukkan atau memberikan nilai tambah kepada YouTube bahwasanya video yang kita buat adalah video original kita. Itu nyambung ke yang nomor 4 ya. Titik 3 yang di bawah dari nomor 4 menunjukkan diri yang sudah saya jelaskan barusan, atau memberikan suli suara. Misalnya teman-teman itu merubah suara asli teman-teman, itu tunjukkan bagaimana cara mengedit teman-teman suaranya yang dari asalnya seperti ini kemudian bisa menjadi suara yang macam-macam. Menunjukkan bagaimana konten Anda direkam. Teman-teman tunjukkan peralatan apa saja yang teman-teman pakai untuk merekam. Misalnya teman-teman pakai HP atau kamera, kemudian pakai ada tripod, ada mic, peredam suara, dan lain sebagainya. Itu teman-teman tunjukkan. Dan titik yang ketiga, menunjukkan bagaimana konten Anda diedit. Teman-teman harus tunjukkan bagaimana kontennya diedit. Setelah tag video, kemudian teman-teman tunjukkan, saya mengedit video ini dengan aplikasi CapCut misalnya, atau Filmora, atau dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman nggak sekedar menunjukkan atau memfoto seperti itu ya, teman-teman rekam layar kalau bisa. Rekam layar ketika teman-teman mengedit video. Salah satu video saja teman-teman edit sambil menerangkan. Jadi dalam video itu, video isinya adalah aplikasi yang sudah kita buat atau biasa kita buat untuk mengedit video. Kemudian kita sampaikan, jadi seperti inilah saya mengedit videonya. Saya hapus suara yang berisik misalnya, atau saya tambahkan ini, saya tambahkan subtitle, saya tambahkan emoticon, dan lain sebagainya. Jadi itu akan menunjukkan effort kita dalam membuat konten. YouTube juga akan menilai bagaimana kreasi kita dalam mengedit video. Dan teman-teman pastikan video yang sudah dibuat itu tidak lebih dari 5 menit. Oke, saya lupa. Setelah teman-teman tunjukkan bagaimana cara mengedit videonya, yang terakhir, kembali ke wajahnya teman-teman, ucapkan permintaan maaf teman-teman, kalau saja video dalam channel teman-teman itu ada yang melanggar pedoman komunitas. Yang terakhir, berikan harapan teman-teman untuk bisa menjadi program partner YouTube, untuk bisa memonetisasi channel teman-teman. Yang terakhir, berikan kata atau ucapan terima kasih. Dan pastikan 5 menit videonya ya. Tidak boleh lebih dari 5 menit, bisa 3 menit atau 4 menit. Dan yang terakhir, di video ini, terima kasih teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Saya akan berikan video pengajuan saya ke YouTube. Teman-teman bisa contoh pelajari terlebih dahulu, kemudian sesuaikan permasalahannya. Misalnya konten berulang karena apa, atau konten digunakan karena apa, itu teman-teman jelaskan bagaimana teman-teman membuat video itu, mengedit video itu, peralatan apa saja yang ditampilkan, itu teman-teman edit. Sisanya silahkan dicontoh plug. Saya akan coba tampilkan di kartu di atas, ke pojok kanan atas, atau teman-teman cek di deskripsi video ini. Saya akan sertakan link khusus video banding saya, karena memang video banding saya tidak saya jadikan publik, tidak saya atur publik, tetap saya atur ke tidak publik. Takutnya kalau saya atur atau macam-macam, monetisasi video saya atau monetisasi channel saya bisa berubah. Jadi teman-teman bisa cek ya di video atau di atas pojok kanan atau kiri, tergantung HP teman-teman. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menghasilkan penghasilan tambahan di YouTube, dan semoga sukses monetisasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.